Hai semua. Oke, ini di pagi hari ya, sekitar jam setengah 7. Jadi seperti biasa, CL mengulah lagi ya teman-teman ya. Kemarin udah sempat dibawa jalan-jalan, udah oke. Tiba-tiba hari berikutnya sore jam 5 mau aku ajak jalan-jalan, aku keluarin, malah dia pergi ke hutan yang ada di belakang sini. Kemarin sampai jam 6 maghrib masih di situ, dia teriak-teriak tapi nggak mau nongol. Akhirnya ya saya tinggal, dan ini udah satu malam dia menginap di sini. Apakah masih di hutan ini atau udah berpindah tempat? Ini cuaca udah mau hujan juga tuh, mendung. Coba aku samperin, aku panggil, ada nggak ya? Tapi dia nggak bakal kemana-mana sih. Biasanya kalau pagi-pagi seperti ini burung ini agak susah dicari, karena dia agak susah dipanggil, karena dia sibuk membersihkan bulu-bulu dari embun-embun malam itu. Biasanya kan karena bulunya basah, nyisir bulu dia. Coba kita panggil. Semalam dia ada di sini teman-teman, dia ada di sini, di pohon-pohon inilah. Kemarin dia sempat sembunyi di situ, keluarlah elang, apa ya namanya, elang yang besar gitu, aku lupa namanya. Ternyata dia ada di pohon, daerah pohon situ juga. Jadi mungkin si L ketakutan sembunyi di situ, nggak mau keluar. Kadang nggak tahu, karena usianya dia udah menginjak 2 tahun lebih teman-teman. Mungkin puber atau gimana, kurang tahu juga saya. Ini belum ada tanda-tanda keberadaannya. Nggak ada suaranya, masih sibuk mungkin karena cuacanya memang masih agak gelap, mendung kan, setengah 7 tapi mendung ini. Halo semua, ini updateanku siang ya. Udah berarti dari kemarin CL udah nggak ada sekitar mulai dari jam 5. Dan tadi pagi udah sempat aku cari, dia belum ada ya teman-teman ya. Jadi belum nampak gitu. Kemarin sore sih dia sempat ada teman-teman, sekitar maghrib lah, sebelum maghrib sekitar jam 6 lewat udah mulai gelap kan. Jadi si L ini nampak gitu, bukan terlihat terus ada di hutan yang itu. Aku panggil ada suaranya, cuma dia mungkin udah terlalu malam, udah agak gelap, jadi udah nggak mau terbang lagi teman-teman, udah males ya. Jadi gitu teman-teman, sampai sekarang itu udah hampir jam 2 lah ya, setengah 2, dia belum terlihat ya. Ini saya tinggal pergi aja, maksudnya ada kegiatan saya keluar aja. Jadi saya biarkan kandangnya saya buka aja di rumah. Terus ada istri saya juga, nanti kalau ada CL paling dia bakal ngubungin saya sih. Jadi ya gitu, CL belum terlihat sampai siang tadi saya siul-siulin, belum terlihat. Saya sempat khawatir tadi karena ada ini teman-teman ya, ada gagak liar gaok banyak sekali berlalu lalang terbang di situ. Saya takutnya si CL dikejar-kejar gitu. Cuma semoga aja nggak apa-apa sih. Karena biasanya kalau siang-siang gini kayak kemarin waktu dia seharian nggak pulang, si L ini seharian ada di hutan itu teman-teman. Jadi dia bersembunyi di dahan-dahan itulah. Mungkin ya bersembunyi dari predator lain atau dari panas matahari sih. Biasanya dia tahan sih, 1 hari nggak makan dia tahan. Binatang itu biasanya sekitar 5 hari
tanpa makan dan minum dia masih tahan teman-teman. Biasanya minum itu sekitar 5 hari maksimal ya, dia bakal bertahan itu. Kayak si L dulu dia nggak tahu minum dari mana, pokoknya dia dulu pas kabur itu 5 hari masih tahan kok dia. Dan makannya itu dia itu daun-daunan pohon gitulah dia makanin gitu, karena dari kotorannya warnanya hijau-hijau gitu, kayak hijau-hijau daun gitu. Itulah teman-teman, saya sih feelingnya nih kayaknya ya, prediksi aja ini, prediksi, karena tingkah lakunya berubah ini baru-baru ini. Feelingnya ini masa puber dia kayaknya, karena umur dia itu udah menginjak sekitar 2 tahun lebih lah, ini udah 2 tahun setengahan lah kalau nggak salah ya, udah menginjak sekitar 2 tahun setengah, karena burung gagak ini mulai puber itu sekitar umur, aku baca literasi sekitar umur 2 tahunan ya, 2 tahun. Aku cek-cek di ya pokoknya di web, terus di YouTube orang luar itu sekitar 2 tahun, dan di komunitas itu bilang sekitar 2 sampai 3 tahun. Nah, itu masa-masa puber dia. Dan ini musim gagak lagi kawin kayaknya, karena gagak ini kalau lagi kawin ada ciri khas suaranya saling teriak-teriak. Di lingkunganku itu banyak gagak yang lagi teriak-teriak gitulah, berkumpul-kumpul gitu, kejar-kejaran. Mungkin lagi musim birahi juga lah ini. Kadang binatang ini ada musim-musimnya untuk kawin ya teman-teman ya. Terus gagak ini bukan binatang nokturnal tapi diurnal ya teman-teman ya. Jadi dia hidupnya pada kondisi siang hari, pagi sampai sore lah. Nah gitu. Jadi malam hari itu dia cenderung pasti nggak aktif teman-teman. Karena apa? Karena ternyata gagak ini penglihatannya kurang bagus saat minim cahaya. Jadi makanya itu gagak itu nggak pernah keluar pada malam hari. Gitu ya. Ini updatean nanti bakal entah saya gabung story-nya ini atau bakal terpisah, saya kurang tahu, tapi lihat aja nanti. Tapi saya yakin si L ini bakal balik sih. Karena udah berapa kali saya udah 2 tahun lebih saya bersama si L, udah seperti ya ibaratnya dibilang saudara ya bukan saudara juga ya, kita dengan binatang soalnya partner hidup. Aku udah berpartneran sama si L ini udah lama, sekitar 2 tahun setengahan lah. Dari dia masih bayi sampai sekarang udah dewasa sekali. Kenakalan dia udah saya alami semua, sampai kesusahan saat handle dia manjatin pohon menjelang maghrib di pohon bako yang sangat berisiko ada ular bako. Ular bako tuh bahaya sekali teman-teman ya. Dia nggak nampak tiba-tiba gigit, tewas lah kalau udah kegigit ular bako. Setauku belum ada serum anti bisanya sih ular bako itu. Bagian sendiri aku pernah itu. Nah, nanti kalau patuk nggak ada orang juga lah mungkin. Gitu sih teman-teman ya. Jadi ya itu, kalau udah posisi malam, sebenarnya kalau posisi malam nyangkut di pohon gitu lebih mudah diambil sih teman-teman, karena burung ini condong lebih anteng ya, apalagi burung jinak lebih anteng lah, lebih enak dipanjat saat udah menunggu kondisi gelap. Karena itu burung gagak ini kondisi gelap dia pandangannya nggak bagus, jadi dia lebih akan berdiam diri, karena kalau terbang bahaya juga karena bisa menabrak pohon. Jadi kalau ada gagak keluar malam hari patut dipertanyakan, karena yang saya tahu gagak itu, ini bukan pendapat saya tapi pendapat channel-channel di luar ya, gagak itu pandangannya kurang bagus di malam hari. Mungkin kalau salah bolehlah teman-teman komen, ada yang pernah lihat gagak terbang malam hari mungkin boleh lah. Tapi yang setahu malam hari itu burung hantu, itu suara burung hantu bukan suara gagak. Karena di sini pun tempat saya ini di Batam ini termasuk populasi gagak gaok, gagak rumahan, gagak engkak banyak teman-teman. Cuman saya nggak pernah melihat gagak itu terbang malam hari, itu aja. Di Malaysia, kalau nggak salah di Malaysia paling banyak gagak rumahan. Jadi katanya di sana itu jumlahnya
ribuan teman-teman, jadi seperti udah kayak hama gitulah, dia udah di apa ya, di pemukiman penduduk gitulah, udah macam gunung merpati itu teman-teman, yang udah nggak terkendali populasinya. Macam seperti itulah, karena gagak ini mudah beradaptasi, jadi gampang berkembang biak ya dia ya gitu. Jadi di Batam ini pun tergolong masih banyak gagaknya, cuman ya yang saya tahu gagak ini nggak pernah ada di kondisi malam hari teman-teman ya. Saya selalu melihat dia kondisi pagi sekitar jam 6:30 mereka mulai terbang dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari makan biasanya. Nah, nanti itu biasanya pulang sekitar jam-jam 5:30, jam 6 kurang lah, karena di sini maghrib itu jam 6:15 dan menjelang gelap itu jam 6:30 teman-teman ya. Jadi jam 6:15 itu kan maghrib itu agak-agak gelap, cuma belum gelap kan. Di situ itu udah dia mulai pulang. Biasanya sampai di sarang itu jam 6:30 itu gitu teman-teman ya. Mungkin ya sekedar sharing-sharing aja ini. Bila teman-teman gagaknya terlepas ya percayakan aja teman-teman. Percayakan aja, kalau rezeki nggak akan kemana, kalau partner setia itu nggak akan mengkhianati teman-teman ya. Ya cemas, saya cemas, jujur cemas, tetap cemas, karena walaupun udah sering terjadi, sering mengalami ini, nggak cuma sekali dua kali ya teman-teman saya mengalami ini, cuman ya tetap ada kecemasan, karena kecemasannya takutnya terjadi sesuatu sama si El di luar sana gitu. Resiko bermain ibaratnya free fly itu ya seperti itu. Kalau ini lebih apa ya, lebih memberikan haknya burung untuk terbang teman-teman ya, untuk bebas lah, walaupun masih ada diatur sama kita ya, tapi kita udah memberikan haknya dia untuk terbang. Jadi lebih bagus seperti ini daripada dikurung-kurung terus kan. Ya risiko ya hilang lah ya, namanya hobi itu ada risikonya, itu kan yang seru. Kalau nggak ada risikonya kan jadi nggak seru kan. Seperti hobi bersepeda gunung gitu kan, itu kan berisiko juga, tapi itulah yang bikin seru karena ya berisiko itu ya. Seperti halnya dengan free fly ini penuh dengan risiko. Saya udah kehilangan burung udah beberapa kali, cuma gagak ini yang paling lama dengan saya ya. Semoga nggak terjadi apa-apalah, semoga aman-aman saja. Mungkin video yang ini bakal saya pisahkan, nanti video yang pas LCL hilang sampai ketemu, kalau nanti ketemu ya, atau nanti pulang sampai dia pulang, nanti bakal yang saya satukan itu. Ini mungkin terpisah ya gitu teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung, jangan nanya WA di kolom komentar ya teman-teman, pasti nggak bakal saya jawab, karena ya nomor handphone itu privacy teman-teman, itu privacy saya, nggak bakal saya share kalau saya nggak kenal. Walaupun udah kenal di Facebook pun nggak bakal saya share teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman mau tanya-tanya, DM aja di Instagram Alvin Koketil, sama aja kok, ada kok di Instagram. Kalau nggak mau gabung boleh, biar semua kan saya ini nggak selamanya bisa jawab pertanyaan teman-teman, karena saya juga punya kesibukan. Saya pun banyak komunitas di Facebook yang baru saya pantau kan. Jadi mungkin teman-teman bisa gabung juga di komunitas ini Free Fly Gagak ya. Komunitas Free Fly Gagak itu di situ sudah dikhususkan untuk free fly teman-teman, seputar mengurus gagak, tidak diperkenalkan jual beli. Kalau mau jual beli boleh di komunitas gagak lainnya, masih banyak kok komunitas gagak selain yang di tempat saya yang boleh jualan. Cuma di tempat saya memang nggak boleh jualan. Sekali terindikasi berjualan, saya nggak main-main, langsung saya hapus komentar, saya blokir penggunanya. Jadi dia nggak bakal bisa gabung lagi teman-teman, karena kan di situ udah ada mengisi form persetujuan saat mau gabung, menyetujui aturannya, kan udah saya jelaskan semua. Jadi kalau melanggar ya hukumannya kan udah menerima konsekuensinya, dihapus dari keanggotaan. Jadi ya harus terima. Terkadang masih banyak juga yang jual beli teman-teman, cuman
Mungkin teman-teman nggak tahu ya siapa yang jual beli gitu, cuma ada yang kan setiap postingan itu harus menunggu persetujuan saya. Jadi saat mereka udah terindikasi di situ posting jualan atau memang betul-betul jualan, ada juga yang sering di situ memang jualan bayi gagak ya, di situ langsung saya blok teman-teman ya, nggak bakal saya setujuin, bakal saya peringatkan, langsung saya blok karena peringatannya itu udah ada saat pertama kali mau gabung, dan aturan-aturan grup itu juga ada kok. Pertama kali gabung terlihat kok di kolom postingan pertama itu. Mungkin itu saja teman-temannya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi handle gagak, belajar tentang gagak. Bila ada kesusahan ya silahkan komen di kolom komentar, dan di share lah, minta di share biar saya bikin konten-konten ini lebih bermanfaat gitu teman-teman, bermanfaat untuk semua. Jadi yang lagi kesusahan, kayak dulu pun saya kesusahan dalam mencari informasi tentang perawatan gagak, tapi saya nggak menemukan informasinya, saya mencari-cari sendiri. Kalau teman-teman menemukan konten saya yang bermanfaat seperti ini, semoga bermanfaat ya, tolonglah dibantu di share-nya buat teman-teman yang lagi handle, biar dia terbantu juga gitu. Jadi ilmu itu jangan diambil sendiri gitu, kita bagi-bagi aja karena nggak akan habis itu teman-teman. Oke, bye bye. Oke teman-teman, ini aku udah di room jam 6 ya, ini jam 6 kurang, masih lumayan terang ya, tapi belum ada keberadaan si L ini ya. Ini hutan yang mana ya? Ini hutan yang di si L biasa tidur, belum ada keberadaannya. Sampai sekarang belum ada kayaknya ya. Mau nggak mau kita lihat besok lagi ya, besok lagi. Semoga dia masih ada. Aku takutnya ditangkap orang sih, cuma kayaknya enggak lah. Tangkap orang di daerah-daerah sini mereka udah tahu itu gagakku, tapi sebagian ada yang tahu, sama kebanyakan udah pada tahu ya. Jadi ya semoga nggak kenapa-napa. Aku takutnya dikejar predator lain karena memang di sini banyak sekali predator gagak liar dan elang dan sebagainya lah ya. Oke. Halo semua, ini pagi ya, sekitar jam 7.48, hampir jam 8-an lah. Ini cuacanya mendung. Iya sayangnya. Iya. Sini naik. Tiba-tiba aku baru keluar rumah, si L dari belakang sana teman-teman ya. Nggak tahu dari mana, pokoknya dia dari belakang sana. Pas aku keluar, dia pas keliling mungkin nyariin aku ya. Dan ini akhirnya balik dia. Jadi dari berapa hari ya? Udah kemarin seharian, berarti udah 2 hari ya, 2 hari 1 malam. Dari hari Jumat, soalnya dari hari bukan Jumat, dari hari Kamis sore. Hari Kamis sore menginap 1 malam, hari Jumat 1 hari 1 malam. Berarti 2 hari lah teman-teman ya, 2 hari ya. 2 hari 20 kali 4, 24 kali 2 berarti 48 jam dia di luar nginep di hutan. Nah ini udah minta makan dia. Udah minta makan kan, lapar cari bapaknya dia. Udah lapar kali kayaknya, udah 2 hari nggak makan dia karena dari hari Kamis kan. Sorry, alarmku bunyi nih, alarm buat kerja. Saya matikan dulu. Jadi tadi malam pun sempat hujan lebat teman-teman ya, hujannya benar-benar lebat. Mungkin dia tidur di hutan pun kehujanan karena bulunya benar-benar bersih nih tuh, bulunya bersih, bekas kena air ini pasti mandi. Ini dia udah lapar kali. Ya kadang gini lah teman-teman, asal nggak, aku kemarin tuh khawatirnya dikejar sama predator aja, dikejar predator terus entah sampai kemana, berbahaya. Soalnya kalau udah dikejar gagak lain, takutnya dia ya dibunuhnya sama gagak lain.
gitu aja. Ternyata masih selamat lah, masih aman. Kamu mainnya jangan jauh-jauh dong. Kemarin gitu nggak tahu, kadang ya mungkin karena kemarin saya keluarnya terlalu siang mungkin ya, jadi udah posisi panas, mungkin dia berteduh atau entah udah main jauh keliling-keliling gitu kan. Jadi akhirnya nggak ketemu 1 hari kemarin. Dan ini tadi pas aku keluar buka pintu truk, nah mungkin dia pak denger kan dari kejauhan ya, mungkin ya udah nungguin ya di kabel. Mungkin dia nunggu, aku feelingnya sih nungguin di kabel yang biasa, di kabel belakang rumah itu kayaknya, yang arah ke kafling itu. Jadi nungguin dari kabel, aku buka pintu mungkin dengar dia dan melihat, mungkin langsung lah terbang ke bawah. Ini udah lapar kali dia, udah lapar kali nih ha. Ya mungkin itulah, gimana ya, susah senangnya pelihara gagak nih, kadang ada masanya usil seperti ini. Yuk. Nah, oke si L nih, aduh gimana ya kamu nih, dikhawatirin. Kamu nih partner kamu. Oh, naik masuk kandang dia, mau makan dia. Tahu di dalam kandang soalnya banyak makanan. Nek, jangan masuk kandang dong. Kamu ditatar dulu. Aku keluarkan dulu terapi. Aku latih dulu. Karena kalau kenyang, ya naik. Nah, karena kalau kenyang dia mau makan dia. Nanti kebiasaan teman-teman ya, kebiasaan buruk, jadi dia semaunya nanti kalau kayak gitu, dibiarkan aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman, dan akhirnya drama kali ini si L pulang lagi ya. Ini bukan kesengajaan, tapi karena memang nggak sengaja, dan dia berulah terus akhir-akhir ini dan bikin drama. Nggak pulang 2 hari ya, hitungannya jadi 2 hari 2 malam lah ya. Dan akhirnya dia pulang setelah kehujanan tadi malam. Udah kayak Bang Toyib aja dia. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Semoga drama-drama L ini bermanfaat. Drama kok bermanfaat ya. Semoga serulah konten-kontennya. L-nya nggak ini, masih rezekiku lah, masih jadi partnerku. Jadi L-nya masih pulang. Bye bye.